Halo, perkenalkan nama saya Handa. Di sini saya akan menjawab jawaban UTS testing dan implementasi sistem informasi. Yang pertama itu ada apa definisi dari istilah pengujian? Definisi pengujian secara umum, pengujian dapat berarti proses untuk mengecek apakah suatu perangkat lunak yang dihasilkan sudah dapat dijalankan sesuai dengan standar tertentu. Standar yang dijadikan acuan dan dapat berubah menurut instansi tertentu ataupun disesuaikan dengan keperluan customer atau user. Lalu, soal yang kedua, terdapat dua hal utama yang dilakukan dalam pengujian. Sebutkan dan jelaskan. Oke. Yang pertama adalah verifikasi. Verifikasi adalah proses pengevaluasi suatu sistem atau komponen untuk menentukan apakah suatu produk yang diselesaikan setelah fase pengembangan memenuhi kondisi seperti yang telah ditetapkan pada awal pengembangan atau pada saat menentukan spesifikasi. Perangkat lunak atau are we building the product right? Yang kedua ada validasi. Validasi adalah proses pengevaluasi suatu sistem atau komponen pada akhir selama masa pengembangan untuk menentukan apakah produk yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan dan persyaratan tertentu yang diminta oleh user. Lalu soal ketiga ada kita mengenal beberapa tipe pengembangan sistem. Coba sebutkan ada berapa tipe dalam pengembangan sistem, kemudian jelaskan termasuk karakteristik di siasat pengujiannya. Yang pertama itu ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem biasa, karakteristik tersebut yaitu menggunakan metodologi pengembangan sistem user, mengetahui rekrutmen pengembangan menentu, struktur siasat pengujian yang dilakukan pada akhir tiap-tiap tahap, melakukan verifikasi tiap-tiap spesifikasi yang diperlukan menguji struktur dan fungsinya. Lalu ada pengembangan iteratif atau prototype case. Karakteristik tersebut ada rekrutmen tidak diketahui, struktur didefinisikan yang di awal pengembangan siasat pengujian. Verifikasi alat bantu case yang digunakan untuk verifikasi kebutuhan tipe prototipe, menguji fungsionalitasnya. Lalu yang ketiga ada pemeliharaan sistem karakteristik. Pemeliharaan sistem karakteristik tersebut yaitu memodifikasi struktur siasat pengujian. Contohnya itu menguji struktur, mengeluarkan metode kerja yang terbaik, memerlukan penguji regresinya. Yang keempat ada kontrak atau pembelian software. Karakteristik tersebut yaitu struktur tidak diketahui, siasat pengujiannya. Pengujiannya itu menguji struktur, mengeluarkan metode kerja yang terbaik, memerlukan pengujian regresi. Lalu lanjut ke nomor 4. Apakah ini maksud proses verifikasi dan validasi? Terus jelaskan. Lalu apakah tujuan dalam melakukan proses verifikasi dan validasi? Yang keempat, verifikasi dan validasi adalah keseluruhan proses daur hidup. Verifikasi dan validasi harus ditetapkan pada setiap tahapan dalam proses software. Yang pertama itu ada menemukan kekurangan dalam sebuah sistem, lalu memperkirakan apakah sistem berguna dan dapat digunakan atau tidak dalam situasi operasional. Tujuan melakukan verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi harus memberikan kepastian bahwa software sesuai dengan tujuannya. Hal ini bukan berarti benar-benar bebas dari kekurangan. Harus cukup baik untuk tujuan penggunaannya, dan tipe dari penggunaan akan menentukan derajat kepastian yang dibutuhkan. Terdapat dua kegiatan dalam melakukan verifikasi, yaitu verifikasi statik
yaitu berhubungan dengan analisis representasi sistematik untuk menemukan masalah. Biasanya itu disebut dengan software inspection. Lalu ada verifikasi dinamis, yaitu berhubungan dengan pelaksanaan yang memperhatikan perilaku produk. Biasanya itu disebut dengan software testing. Lalu kita lanjut lagi ke nomor 5, itu coba jelaskan sasaran dan prinsip pengujian. Lalu terus adanya pengujian perangkat lunak ditujukan untuk apa? Sasaran dan prinsip pengujian menurut Glenn Myers menyatakan beberapa aturan yang dapat digunakan sebagai penjelasan tentang pengujian perangkat lunak. Yang pertama itu ada pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Yang kedua, test case yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan di sebelumnya. Lalu ada pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkapkan semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Lalu pengujian yang baik tidak hanya ditujukan untuk menemukan kesalahan pada perangkat lunak, tetapi juga untuk dapat menemukan data uji yang dapat menemukan kesalahan secara lebih teliti. Lanjut lagi, kita akan ke nomor 6, itu ada ketika akan melakukan pengujian terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Sebutkan langkah-langkah tersebut. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pengujian itu, yang pertama ada kualitas dari proses pengetesan, menentukan kesuksesan pengujian. Lalu yang kedua ada pencegahan perhambatan cacat dengan menguji pada seluruh siklus hidup perangkat lunak. Lalu yang ketiga menggunakan alat pengujian atau testing tools. Yang keempat harus ada seseorang ahli yang bertanggung jawab untuk memperbaiki proses pengujian. Lalu yang kelima, pengujian adalah disiplin profesional yang membutuhkan orang terlatih dan berkeahlian. Lalu yang keenam ada menumbuhkan tim yang bersifat positif. Lalu soal terakhir, sebutkan apa saja yang termasuk dalam faktor pengujian. Lalu apa saja kan yang termasuk dalam tingkah pengujian? Jelaskan dan berikan contohnya. Pertama itu, suatu pengujian yang baik adalah seseorang yang mempunyai probabilitas yang baik untuk mendeteksi error yang belum ditemukan. Pengujian yang sukses adalah pengujian yang mendeteksi error yang belum ditemukan. Kedua, berfokus pada error yang terlihat atau ada seorang penguji adalah destruktif tetapi kreatif. Pengujian memerlukan imajinasi, ketekunan, dan perasaan yang kuat untuk mencari secara sistematik kelemahan dan mendemonstrasikan kegagalan atau failure. Seorang penguji mengejar error, bukan membuat program. Cara mendeteksi kesalahan yang pertama itu dengan memeriksa struktur dan desain internalnya. Lalu dengan memeriksa fungsi dari antarmuka pengguna atau user interface-nya. Yang ketiga dengan memeriksa sasaran desain atau desain objektifnya. Keempat dengan memeriksa permintaan user atau user recruitment. Kelima ada dengan mengeksekusi program klasifikasi kesalahan program, yaitu yang pertama ada kesalahan bahasa atau language error, kesalahan cara penulisan program atau syntax error, dan atau kesalahan tata bahasa itu grammatical error. Yang kedua ada kesalahan sewaktu proses atau runtime error, kesalahan kondisi yang belum terpenuhi atau yang akan menyebabkan program hang and crash. Yang ketiga ada kesalahan logika atau logical error, kesalahan mengartikan keinginan analisis tidak terjadi, kesalahan program secara sintaktis tetapi akan menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Bye bye.